Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Oktober 2024, Pesta Wajib Santo Fransiskus dari Asisi. Saudaraku yang terkasih, mari di pagi yang cerah ini saya mau mengajak saudara-saudaraku untuk mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau menjadi pembawa damai sukacita bagi sesama. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ayub 38 ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 21. Dan dilanjutkan bab 39 ayat 36 sampai dengan 38 dan Injil Lukas 10 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Yesus Tuhan kita mengecam dan mengutuk beberapa kota. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengutuk mereka? Bukankah Dia Tuhan kita yang penuh kasih? Dari Injil hari ini terlihat kenapa kota tersebut dikutuk. Karena tak ada pertobatan di kota tersebut, yaitu Korazim dan Betsaida. Berbeda dengan Tirus dan Sidon, saudara. Mereka bertobat setelah mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah mereka. Mereka bertobat dan berkabung. Lukas 10 ayat 13. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita hari ini telah melakukan pertobatan yang sejati, saudara? Setelah begitu banyak mukjizat kita lihat dan alami sendiri, saudara. Begitu banyak berkat-berkat yang telah kita alami. Sudahkah kita mengalami pertobatan sejati? Jangan sampai kita dikutuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Kalau kita sungguh mengalami mukjizat berkat kasih-Nya yang melimpah, saudara, seharusnya kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan pertobatan tomat, saudara. Tobat kumat. Bukan, saudara. Yesus pun telah mengutus setiap orang beriman kepada kita memberitakan kebenaran Injil. Dengan penuh kasih-Nya mereka sampaikan kepada kita. Adakah kita menerimanya dan mengikutinya? Atau mungkin kita memperkarakan mereka, kita tolak mereka. Bagaimana kita sebagai utusan dalam mewartakan kebenaran Injil, mewartakan kasih Kristus, kita ditolak? Apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang menolak pesan Injil itu? Mereka harus diperingatkan bahwa mereka telah menolak belas kasihan Allah dan akan menanggung murka-Nya jika mereka tetap tidak bertobat. Intinya, saudara, bertobat. Yesus sampaikan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Sebagai utusan, haruslah kita dapat menyampaikan berita Injil dalam sukacita penuh damai, saudara. Kita merupakan duta-duta kerajaan sorga. Seharusnya lah kita mau sampaikan dengan penuh kedamaian, penuh kasih misioner, seperti halnya Santo Fransiskus dari Asisi yang kita pestakan hari ini, di mana dia hadir sebagai misioner yang penuh kasih, pembawa sukacita, pembawa damai. Sebagai utusan duta-duta kerajaan sorga, janganlah sombong bermegah diri, saudara. Tapi hendaklah kita harus mengingatkan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Saya tekankan kembali, saudara.
Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian yang adalah orang-orang dikasih Tuhan dan sebagai juga utusan-utusannya, duta-duta kerajaan sorga. Hendaklah kita selalu hidup dalam pertobatan sejati. Kita harus menyadari bahwa akan ada penghakiman yang pantas dan adil terhadap diri kita. Dengan adanya hidup dalam pertobatan saudara, maka kita layak menjalani perutusan yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Kita dapat menebarkan kebenaran kasih Tuhan Yesus. Kita dapat membawa cinta, kasih, perdamaian, sukacita kepada sesama makhluk seperti Sang Santo Fransiskus dari Asisi teladani kepada kita semua. Sebagai pembawa damai, sukacita, cinta kasih. Mari saudara, kita mau hidup dalam pertobatan dan mau selalu dan selalu menjadi pembawa damai sukacita bagi sesama kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.